Kita mau sama-sama enjoy firman Tuhan hari ini yang terdapat di Roma pasal 28. Kita sama-sama baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Berkatilah kami, pakailah hamba Engkau yang menyampaikan firman Engkau. Kuatkan kami semuanya Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bahwa ayat ini seru banget ya. Dan sebenarnya saya juga pernah renungkan ayat ini kayaknya lama juga. Karena setiap orang kita di dalam kehidupan pasti ada masalah. Ya, masalah apapun yang sedang kita alami. Kadang-kala kita tidak sabar dan kita kesal dan kita tanya, Tuhan, sampai kapan ya? Ai punya masalah ini bertubi-tubi. Saudara sekalian, kita ingat di perjanjian lama, Yosef, ya, dia adalah seorang yang sungguh Yusuf ya, disayangin papanya. Dia punya 12 saudara dan dia anak emas gitu loh. Dan singkat cerita, bahwa dia dijual oleh kokonya, kakak dia sendiri, kepada Tuan Potifar. Dan dia kerja rajin, dia baik, dan akhirnya Tante Potifar godain dia. Dan dia takut, dia bukan takut sama Tante Potifar, dia takut sama Tuhan, dan dia tidak melakukan hal itu. Karena dia berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, dan karakter dia itu mencerminkan dia adalah anak Tuhan, akhirnya dia difitnah, dijelobosin ke penjara. Nah, di dalam Alkitab, kita lihat hidup dia ini, bahwa nggak smooth ya. Dan dia mendapatkan visi dari Tuhan. Well, one day you punya kakak, you punya orang tua akan sujud di bawah kaki kamu. Dia mengatakan, saya akan menjadi seorang terkenal. Saya jadi seorang pemimpin. Mimpi dia, visi yang Tuhan taruhkan ke dia itu tidak sampai-sampai. Sebaliknya, masalah yang bertubi-tubi itu datang dalam kehidupan dia. Sesudah jebol di penjara, dia tetap setia dan cinta Tuhan. Dia melayani dengan baik, dengan sepenuh hati. Masalahnya banyak. Dia makan juga makan singkong dan nasi putih, kecap asin, contohnya ikan teri, itu loh dia makan. Tetapi dia tidak pernah mengeluh, mengatakan, Tuhan, where are you? Tuhan punya mata nggak lihat aku Tuhan? Tuhan punya telinga nggak? Dengar dong doa aku. Kenapa saya dimasuki ke penjara Tuhan? Makan nasi sisa-sisa. Dia tidak pernah. Dan dia tetap mempunyai karakter yang luar biasa. Dan dia percaya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan aku, ya, Allah aku turut bekerja dalam segala sesuatu. Biarpun aku makan nasi yang keras, padahal saya di rumah Tante Potifar makan lobster, ya, makan lobster yang benar ya, bukan lobster bibitnya yang dijual, bukan, tapi lobster yang benar, makan Kentucky, makan ayam, makan sop buntut segalanya. Sekarang makan nasi dengan ikan teri kecap manis. Telur pun nggak ada contohnya. Dia tidak pernah marah, mengeluh kepada Tuhan Yesus, tapi dia tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat aku. Kebaikan apa kalau dia di penjara itu? Kebaikan apa dia difitnah, dimasuk ke penjara? Tuhan, mana keadilan Tuhan? Ini anak Engkau Tuhan. Tapi dia tidak. Dia tetap nyanyi di penjara, puji Tuhan di penjara, dan bekerja dengan baik di penjara. Nah, saya cuma gambarkan hidupnya si Joseph ini. Ya, so nice. Aku mengatakan, dia adalah orang yang saya kagum, dan saya belajar karakter dia dan sifat dia. Dan dia pegang erat ayat ini. Dan dia tidak pernah jahatin orang lain. Nah, sikap hati dia benar. Sebesar apapun masalah yang kita alami saat ini, pasti ada pelajaran berharga yang kita dapatkan, ya bukan? Jika kita bisa menyikapi masalah sebagai pemerajalan hidup dan bagian dari proses pendewasaan iman, maka kita percaya bahwa hal-hal yang baik pasti terjadi dalam hidup kita bila kita lulus dari masalah yang kita alami seperti sekarang ini dan seperti Yusuf ini yang kita katakan.
Ya, dia tidak pernah ngeluh kepada Tuhan dia, tapi dia mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan dia. Yusuf ini, dia dekat dengan Tuhan karena dia bisa memecahkan mimpi si juru anggur atau juru roti, saya lupa. Dia sanggup. Jadi berarti di dalam penjara pun itu membuktikan bahwa dia punya hubungan dengan Allah yang dia sembah itu tetap dekat dan melekat sekali. Makanya itu saudara sekalian, tak perlu kita takut, kecewa, marah kepada Tuhan jika kita sedang berada dalam masalah atau ujian. Jika Tuhan Yesus izinkan masalah itu kita alami, percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Karena percobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Sayangnya tak banyak orang Kristen mampu menyikapi kesukaran yang mereka alami dari sudut pandang yang benar, karena mereka tidak mengerti isi Alkitab dan kuasa Allah yang sanggup menolong segala kesukaran yang kita alami. Akibatnya, kebanyakan mereka memberikan respon negatif terhadap masalah yang dialaminya. Ada masalah sedikit saja, mereka langsung mengeluh, ngomel, melenggek-lenggek, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pendeta, bahkan orang-orang di sekitarnya juga, penantuannya, kakak rohaninya, sehingga hatinya mudah tersinggung, marah, tak mau dinasehati, tak mau ditegur, lalu mogok ke gereja, mogok pelayanan. Bukankah ini menunjukkan bahwa mereka masih berlaku seperti anak-anak alias tidak dewasa? Childish sekali, ya bukan? Makanya itu saudara sekalian, kita harus mau sadar dan ngerti. Kita ini menjadi tua secara fisik adalah pasti bagi semua orang. Tetapi menjadi dewasa rohani itu, kita harus mau diproses. Salah satu prosesnya adalah melalui masalah ujian kesukaran. Yang ada sesungguhnya, Tuhan sedang menggiling kita untuk mendekat kepadanya. Kalau mau jujur, masalah tidak sedikit orang Kristen yang ngotot pergi ke gereja karena mereka sedang mengalami pengumuran hidup yang berat. Tapi sering sekali kalau masalahnya sudah tertorong atau sudah lalu lupalah pada Tuhan, tidak lagi setia beribadah, justru kembali lagi ke dalam hidup menurut hawa nafsunya, kritik pendeta, kritik gereja. Di hadapan Tuhan orang ini seperti apa? Tidak layak. Seperti Kristen yang anak kecil, tidak benar. Kita harus sadar bahwa sesungguhnya kekuatan dan kemampuan kita sangat terbatas. Karena itu kita membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Terlebih lagi untuk menghadapi hari-hari yang semakin sukar. Supaya kita tetap kuat, bertumbuh mengalami mujizat Tuhan. Semakin nyata dalam setiap kesukaran yang diubahnya menjadi kebaikan. Di dalam pandemi ini, siapa yang tidak suka? Semuanya juga mempunyai masalah. Ya, melalui masalah kita diajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, belajar memegang teguh janji firman Tuhan. Janji manusia mudah sekali tidak ditepati, meleset, tapi janji Tuhan iya dan amin. Saudara sekalian, sekarang sesudah kita menjadi dewasa dalam rohani, kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ingat satu hal, kanak-kanak rohani hidupnya jatuh bangun dalam dosa, tidak menerima janji-janji Allah. Tapi dewasa rohani hidupnya berkemenangan, berhak menerima semua janji Tuhan yang besar, kekal sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, marilah kita katakan kepada Yesus, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya, bantulah aku. Tuhan, keluarkan aku dalam hawa nafsu kedagingan aku. Bentuklah aku. Biarlah aku menjadi orang yang cinta pada Engkau, yang mengasihi Engkau, mengasihi firman Engkau, pengajaran Engkau. Tidak mau kritik orang lain, salahin orang lain. Saya ada masalah, saya tergantung sama Engkau Tuhan. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan, Engkau senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Engkau. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami jadi manusia, anak-anak Engkau yang mengasihi firman Engkau, mengasihi pengajaran Engkau, hidup kudus di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami percaya Tuhan Engkau akan membantu bangsa negara Indonesia. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
cinta padamu.